Salam semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan di sebuah khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya, khotbah ini sangat terkenal. Kita pasti tahu ini khotbah apa. Ya, ini adalah khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan di bukit. Khotbah di bukit ini ditulis oleh Matius di Injilnya, Injil Matius, pada Injil Matius 5 sampai 7. Nah, saya akan membawa satu perenungan dari satu ayat, yaitu Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Oke, sebelum saya melanjutkan perenungan kita, saya ingin kita semua yang menonton video ini di pause sejenak, Terus kita baca sebentar ayatnya, Matius 5 ayat 3, kita renungkan sebentar, kita melihat, kita baca pelan-pelan. Setelah sudah, mari kita lanjutkan perenungan kita. Oke, boleh pause sekarang. Oke, sudah, kita akan lanjutkan perenungan kita. Oke, Matius 5 ayat 3 berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah di sini adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Ya, ini adalah terjemahan aslinya. Terjemahan yang mendekati bahasa aslinya yaitu diberkatilah. Diberkatilah oleh Allah. Siapa yang memberkati kita? Allah. Nah, pada saat kita telah diberkati Allah, kita akan memiliki sebuah kebahagiaan yang sangat-sangat besar. Kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya, setiap orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sangat besar. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Lah, berbahagia seperti apa? Diberkati yang seperti apa? Lah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana bisa orang miskin bisa diberkati? Orang miskin bisa berbahagia, bagaimana bisa? Jangan salah, miskin di sini bukan miskin tentang jasmani, bukan kemiskinan tentang kelesuan kita, kemiskinan yang terjadi, yang banyak terjadi sekarang ini. Ya, orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, bukan. Kemiskinan ini lebih bersifat kepada miskin secara rohani. Orang yang miskin secara rohani, dia akan sadar penuh bahwa hidupnya itu ingin bergantung terus pada Allah. Dia akan tidak bisa tanpa Allah. Ya, orang yang miskin secara rohani, ia sadar bahwa ia tidak bisa tanpa Allah. Ia memiliki kesadaran penuh untuk terus dekat pada Allah. Dia memiliki bergantung dengan penuh pada Allah, kebergantungan yang penuh kepada Allah. Itulah miskin rohani. Nah, Tuhan berkata ini kepada setiap orang-orang, pada murid-muridnya. Ya, Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang miskin secara rohani, itulah orang-orang yang punya kerajaan Allah. Maka dari itu orang yang miskin secara rohani itu akan berbahagia. Berbahagialah karena apa? Karena dia akan terus diberkati oleh Tuhan. Rohaninya terus dicukupi karena dia sadar dengan penuh bahwa ia membutuhkan Tuhan. Maka pada saat ia terus mencari Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati dia, membuat dia menjadi orang yang berbahagia. Pada saat dia menjadi seorang yang berbahagia, ingat, di situ Tuhan berkata bahwa karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Setiap orang-orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang punya kerajaan sorga. Kebahagiaan yang besar itu akan diberikan kepada Allah. Identitas kerajaan Allah, memiliki kerajaan sorga, itu adalah sebuah identitas kita. Orang-orang yang percaya kepada Allah, itu akan diberikan kepada kita. Bahagia nggak kita memiliki identitas kerajaan Allah? Pastinya berbahagia. Ya, kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita telah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita percaya, kita akan memiliki sebuah keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan, keinginan untuk lebih terus mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saat di situ kita terus dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus dicukupkan dengan Tuhan, kita dibuat menjadi berbahagia, dan yang penting adalah kita memiliki identitas kerajaan Allah. Ya, ayat ini berkata tentang identitas kerajaan Allah bagi setiap orang yang miskin rohaninya, yang ingin terus mengenal Tuhan, ingin terus dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memiliki
hati, memiliki kesadaran penuh bahwa kita ini adalah orang-orang yang miskin secara rohani. Ya, setiap orang yang miskin secara rohani, mereka akan sadar bahwa hidupnya itu tidak akan lepas daripada Tuhan. Hidupnya akan terus bergantung penuh pada Tuhan. Dengan cara apa? Kita bisa terus bergantung pada Tuhan. Dengan cara setiap hari kita bisa bersaat teduh, kita bisa berdoa, kita bisa memohon Tuhan untuk terus melindungi kita, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari-hari kita. Ya, kita terus jaga relasi kita dengan Tuhan. Kita terus jaga kehidupan doa pribadi kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, relasi intim kita dengan Tuhan, kita terus jaga. Saat kita terus menjaga itu, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah hidup kita, dan kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dari itu berbahagialah setiap orang yang miskin di hadapan Allah, karena kita semua akan memiliki kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.